إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai ungkapan yang pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat, nikmat, taufik, karunia dan hidayah kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia yang paling mulia, teladan sepanjang masa, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang namanya paling sering disebut kecuali nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu nama pun di muka bumi ini yang paling banyak dipakai menjadi nama-nama manusia kecuali nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu jengkal pun bumi ini yang tidak mendengar nama dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita menjadi umatnya, mudah-mudahan kelak kita ditempatkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini khatib akan memberikan materi khutbah mengangkat harkat dan martabat umat di negeri sepakat segenap. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Islam adalah sebagai sebuah ajaran yang paripurna, komprehensif dan terstruktur. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan yang akan membimbing umatnya untuk menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagai umat Islam di Aceh Tenggara yang punya saham 80% di kabupaten ini, kita tentu ingin mengangkat harkat dan martabat umat ini, sehingga umat ini bisa menjadi umat yang top leader bagi umat yang lain, menjadi rahmatan lil alamin, dan menjadi umat yang terbaik dalam segala aspek kehidupan. Maka dalam pandangan khatib, minimal ada 4 cara, ada 4 solusi bagaimana kita mengangkat harkat dan martabat umat di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Yang pertama, dengan semangat kerja keras. Hal ini Allah telah ingatkan kita di dalam surah Al-Qasas ayat 77 sebagaimana yang khatib bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabkhil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu dari negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu
dari negeri dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Islam adalah agama dua dimensi yang menyuruh umatnya untuk mencari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat hanya bisa kita peroleh dengan hubungan vertikal dengan Allah, sementara kebahagiaan dunia hanya bisa kita peroleh dengan tetesan keringat kerja keras. Ingat, Allah tidak akan mungkin menjadikan kita menjadi orang yang sukses tanpa ada proses, menjadi orang kaya tanpa ada usaha, menjadi orang cerdas tanpa kerja keras. Para jemaah yang dirahmati Allah, semangat kerja keras inilah yang menyebabkan tangan Sa'ad bin Mu'az al-Ansari dicium Rasulullah, padahal tangannya hitam legam, tangannya pecah-pecah. Sambil menangis, Nabi katakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat, kalau engkau ingin lihat tangan-tangan penduduk surga, lihat ini tangan Sa'ad bin Mu'az al-Ansari." Seorang tangan yang bekerja keras memecahkan batu-batu di gunung-gunung Madinah untuk dijual sebagai bekal penghidupannya. Para jemaah yang dirahmati Allah, hari ini di Kabupaten Aceh Tenggara ini, Allah telah memberikan kepada kita negeri yang subur, tanah yang makmur. Apa yang ditanam pasti tumbuh. Tetapi kenapa lahan-lahan kita, tanah-tanah kita banyak kita biarkan kosong, hanya dihiasi oleh rumput dan ilalang saja? Ini adalah sifat mubazir, dan orang yang mubazir adalah saudara-saudara yang syaitan. Maka tanpa kerja keras kita tidak mungkin menjadi umat yang teratas. Sebagaimana yang Nabi sabdakan kepada kita, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mencintai hambanya yang kuat, kuat secara ekonomi, kuat secara politik, pendidikan, kuat ibadah, daripada umat yang lemah, umat yang lesu, umat yang loyo dalam segala dimensi kehidupan. Kemalasan akan berbuah kepada kemiskinan, kemiskinan akan mendekatkan kepada kekafiran, dan kekafiran akan menyeret kita kepada neraka. Maka sesungguhnya umat Islam harus menguasai segala lini kehidupan, merebut pusat-pusat kekuatan ekonomi, supaya umat tidak jatuh menjadi miskin, menjadi peminta-minta, mengharap belas kasihan umat yang lain. Karena Islam menuntut umatnya menjadi orang yang kaya, karena ibadah banyak disandingkan dengan kecukupan materi, seperti ibadah haji, umrah, zakat, wakaf, sedekah, dan lain sebagainya. Umat Islam juga dituntut untuk merebut politik, karena dengan menguasai pusat-pusat kekuasaan, ketika kita meraih kekuasaan, maka kita akan bisa menerapkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran, beramar ma'ruf nahi anil munkar. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia. Ayat pertama yang diturunkan tidak berbicara tentang salat, tidak juga berbicara tentang puasa, tapi ia berbicara tentang sumber daya manusia. Iqra, bacalah. Ini artinya kita diperintahkan untuk membaca,
membaca ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat yang tersirat di alam semesta ini. Kalau tidak bisa membaca, pasti tidak punya ilmu. Kalau ilmu tidak ada, bagaimana mungkin kita melaksanakan perintah dan ajaran Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk menjadi umat yang berkualitas, kita harus satukan dua persepsi. Kejar dunia, kejar juga akhirat. Kalau rajin membaca Quran, harus rajin membaca Quran. Kalau rajin berzikir, harus juga rajin berfikir. Kalau menjadi orang pintar, jangan lupa menjadi orang benar. Kalau punya iptik yang tinggi, harus dibarengi dengan imtak yang kuat. Maka dalam konteks peningkatan sumber daya manusia di Aceh Tenggara, kita cukup bangga dengan berdirinya berbagai perguruan tinggi swasta yang siap mencetak ratusan bahkan ribuan sarjana setiap tahunnya, mencetak dan menciptakan manusia-manusia pintar dalam segala disiplin ilmu pengetahuan. Artinya, menciptakan orang pintar tidaklah begitu sulit, tetapi yang paling sulit adalah menciptakan orang-orang yang benar. Karena orang benar tidak dilahirkan daripada kurikulum perguruan tinggi, tapi orang yang benar dilahirkan oleh bimbingan wahyu ilahi. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka pembangunan yang paripurna adalah pembangunan yang menyeimbangkan antara fisik material dengan mental spiritual. Pembangunan fisik itu penting, tetapi tidak kalah penting juga pembangunan sumber daya manusia, pembangunan nilai-nilai akhlakul karimah, pembangunan pondasi-pondasi keimanan kita kepada Allah, pembangunan nilai-nilai kejujuran, pembangunan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Karena kalau fisik saja yang kita bangun, mental tidak dibenahi, maka tunggulah kehancuran negeri. Ibarat membangun rumah sakitnya megah, fasilitasnya mewah, alatnya canggih, tapi sayang isinya orang-orang sakit. Tapi orang sakit akan sembuh kalau fasilitasnya mantap, doktornya hebat dan berkualitas. Para jemaah yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, menciptakan kebersamaan dan persatuan. Aceh Tenggara adalah miniaturnya Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku dan budaya. Ini sebenarnya adalah kekuatan yang besar kalau kita menampilkan persamaan dan persatuan. Tetapi ini juga bisa menjadi musibah kalau kita lebih menonjolkan kekuatan dan perbedaan. Apalagi hanya gara-gara perbedaan nomor dalam pilkada, perbedaan nomor dalam pilkades. Ingat, apapun baju yang kita pakai, pangkat dan jabatan yang kita sandang, kita tetap membutuhkan bantuan orang lain. Tanpa bantuan orang lain, kita tidak akan pernah sukses. Jangan selalu mencari musuh, membuat onar, menebar fitnah, merasa diri paling benar, bertengkar terhadap masalah-masalah yang kecil, sepele dan furu'iyah. Amerika sudah sampai ke bulan, kita masih bertengkar soal-soal yang kecil dan sepele, soal bilangan solat tarawih, soal talqin, soal mayit, soal takziah, soal dana desa dan seterusnya. Seharusnya di dalam masyarakat perbedaan-perbedaan seperti ini harus kita hilangkan. Mari merangkul, bukan memukul. Mari mengajak, jangan mengejek. Mari bersanding, jangan bersaing. Mari mengajar, jangan menghajar. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi,
berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sepakat segenap kita kerina untuk memperbaiki negeri. Jangan sepakat segenap kita untuk menghengapkan negeri ini. Filosofi suku alas, saya kira sudah cukup untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan di antara kita. Hidup dikandung adat, mati dikandung hukum, atau mati dikandung hukum Islam. Adat menjadi tradisi, hukum menjadi panglima. Para jemaah sedang solat Jumat yang dirahmati Allah. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah kita. Bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk ibadah kepada Allah. Ibadah dalam arti yang luas. Bekerja, bertani, berladang, berdagang, dan lain sebagainya. Orang yang tidak beribadah adalah orang yang sombong kepada Allah. Karena setiap noda dan dosa yang kita lakukan adalah bukti keingkaran kita dan kesombongan kita kepada Allah. Padahal apa sesungguhnya yang kita sombongkan? Tubuh kita saja dipenuhi dengan kotoran-kotoran yang sangat menjijikkan. Kita berjalan dengan membawa kotoran-kotoran. Dalam tubuh manusia terdapat 10 lubang, yang 10-nya semuanya berisi dengan kotoran. 2 lubang mata berisi dengan tahi mata. 2 lubang hidung berisi dengan kerak hidung. 2 lubang telinga berisi dengan tahi telinga. 1 lubang pusar yang berisi dengan kotoran pusar. 1 lubang mulut yang setiap saat bisa mengeluarkan muntah. 2 lubang kubul dan dubur yang selalu mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Manusia dihiasi dengan kotoran-kotoran yang busuk. Tetapi kenapa kita masih sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah sang penguasa jagat raya, raja di raja, penguasa di atas penguasa. Allah telah banyak berbuat baik kepada kita. Maka apakah kita mampu bernafas tanpa udara yang Allah berikan kepada kita? Mampukah kita hidup tanpa air yang Allah berikan kepada kita? Mampukah kita hadir di masjid ini tanpa izin dan kudrat daripada Allah Jalla Jalal? Para jemaah yang dirahmati Allah, kita harus bertanya, siapa yang memberikan mata kepada kita? Bagaimana kalau seandainya Allah berikan kepada kita mata yang buta, telinga yang tuli, mulut yang bisu, tangan yang buntung, kaki yang lumpuh? Allah telah memberikan kepada kita mata yang bisa melihat, kaki yang bisa melangkah. Tetapi kenapa kita sombong kepada Allah Jalla Jalal dengan menghancurkan hukum-hukum Allah, menjadikan judi dan togel sebagai permainan, miras sebagai kebiasaan, zina dan selingkuh sebagai kekuasaan, sebagai kesukaan, riba sebagai dambaan, korupsi menjadi tradisi, narkoba sebagai perbuatan yang bisa menghancurkan negeri ini. Seandainya kita tidak bisa dihentikan oleh manusia, kita tidak perlu resah dan gelisah. Karena suatu ketika nafas kita akan berhenti, akan dihentikan oleh hentakan malaikat maut. Karena kontrak hidup kita pasti akan berakhir. Mata sudah kabur, uban sudah bertabur, kulit sudah kendur, gigi sudah hancur, makan pun cuman bubur, nunggu masuk kubur. Mata akan terbelalak, nafas akan terputus, jantung berhenti berdetak, mulut membisu, kulit sudah pucat. Rupanya kita sudah mati. Mati dengan tidak membawa pangkat dan jabatan yang kita sandang. Mana kijang inopaku, mana rumahku yang mewah, kebunku yang luas, anakku yang ganteng, istriku yang cantik, mana ijazah SD ku, S1 ku, S2, S3 ku,
mana titel-titelku, profesorku, doktorku, mana SK-SK jabatanku, mana semuanya telah sirna. Rupanya hanya menjadi kenangan sementara, hanya kain kafan dan amal yang solehlah yang menjadi harta kita. Ketika kita sudah terbujur kaku di dalam kubur, maka dinding-dinding kubur akan meremukkan setiap tulang belulang. Mata yang indah, telinga yang bagus, hidung yang mancung, bibir yang seksi akan menjadi makanan cacing-cacing yang ada di dalam kubur. Maka ketika tiba hari kebangkitan, di saat-saat matahari satu jengkal di atas kepala kita, otak mendidih karena kepanasan, kita tidak tahu apakah kita dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya, cahaya solat, cahaya wudhu, cahaya sedekah, atau malah dibangkitkan dengan wajah yang hitam legam karena banyaknya kemaksiatan, kezaliman, kekufuran dan kemusyrikan. Kita juga tidak tahu apakah kita menerima kitab catatan amalan perbuatan kita dengan tangan kanan kita atau malah dengan tangan kiri kita. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.